Rohim, kita coba ya ke contoh soal yang lain. Jadi di sini yang pertama, berdasarkan penelitian, probabilitas orang untuk sembuh dari penyakit antraks. Jadi ada penyakit namanya antraks. Probabilitas orang sembuh itu kalau dikasih obat dia sebesar 60% peluangnya. Nah, kalau diambil 10 sampel orang yang sakit secara acak, yang pertama hitunglah probabilitas atau peluang atau kemungkinan tidak lebih dari 3 orang yang sembuh. Berarti tidak lebih dari orang sembuh itu kalau kalian bayangin ya, misalnya ada 10 orang, tidak lebih dari 3 yang sembuh, berarti bisa jadi yang sembuh itu nggak ada sama sekali atau 0. Bisa jadi yang sembuh cuma 1 dari 10, bisa jadi yang sembuh cuma 2, bisa jadi yang sembuh cuma 3, pokoknya nggak lebih dari 3 deh gitu. Nah, kemungkinan tidak lebih dari 3 orang yang sembuh itu berapa gitu kan. Nah, sebelumnya kalau kalian ngerjain soal-soal kayak gini lebih enak kalau kalian langsung tulis dulu yang diketahui apa, biar nanti gampang. Jadi yang diketahui di sini 10 orang diambil, berarti kan N-nya akan ada 10 percobaan, akan ada 10 coba orang dikasih obat gitu ya. Nah, berarti N-nya 10. Nah, P itu kan peluang sukses. Nah, yang diminta sukses di sini di soal itu kan sembuh kan gitu. Berarti P-nya yang sembuh ketika dikasih obat. Nah, ini kan dia juga sembuh ketika dia dikasih obat tuh 60%. Berarti P-nya sama dengan 60% atau kita bisa tulis 0,6. Berarti Q-nya 1 dikurangi P. Berarti 1 dikurangi 0,6 sama dengan 0,4. Nah, di sini juga penting ya. Jadi variabel acak itu dia yang pertama kan 1 sama 0 ya, karena cuma ada 2 kemungkinan gitu, sukses atau gagal. Yang satu ketika sukses, di mana sukses itu ketika sembuh. Ya, di sini kan tulisannya sembuh. Berarti gagalnya ketika tidak sembuh. Nah, berarti di sini kita bisa tulis tabelnya seperti ini untuk memudahkan kalian gitu ya. Berarti kalau tidak lebih dari 3 orang yang sembuh, gimana? Berarti kurang dari sama dengan 3 dong gitu ya. Kalau X-nya kurang dari sama dengan 3, berarti kan kita harus hitung dari 0 sampai 3. Paham kenapa dari 0? Karena kan tadi ibu bilang, dari 10 orang yang diambil, bisa jadi nggak ada yang sembuh nih, dikasih obat nih. Bisa jadi 10-10-nya nggak ngaruh gitu. Jadi kan X-nya 0, yang sembuh 0. Bisa jadi dari 10 orang yang sembuh 1. Bisa jadi yang sembuh sampai 3 gitu ya. Nah, cara ngitungnya sama seperti minggu lalu, rumusnya distribusi binomial. Kan N kombinasi X, P pangkat X dikali Q pangkat N dikurang X ya. Berarti kalau di sini ada 10 percobaan dan yang sembuhnya 0 atau X-nya 0, berarti 10 kombinasi 0. 10 kombinasi 0 sukses dipangkatin X ya, atau P dipangkatin 0, Q-nya pangkat N min X. Berarti kalau 1 berarti 10 kombinasi 1, P pangkat 1, Q pangkat 9. Pokoknya sisanya aja. Dari 10 percobaan udah 1 yang sukses, berarti gagalnya 9. Di sini juga sama sampai nanti 3 ya. X-nya sama dengan 3. Udah nih kalian hitung biasa, nanti coba dihitung sendiri sambil dicatat dia. Jadi dicatat di buku sambil kalian ngitung biar bisa dicocokin. Ketemulah segini nilainya. Jadi kesimpulannya nih, tidak lebih dari 3 orang yang sembuh itu probabilitasnya atau peluangnya itu sebesar 0,0619 gitu. Gampang ya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua ya, yang kedua itu rata-ratanya dan simpangan baku. Kalau kalian harus ingat tadi rata-rata itu kan mu ya. Mu itu rumusnya P. Cuman di sini kita lagi ngomonginnya binomial. Berarti tinggal dikali banyaknya percobaan, berarti NP. Berarti 10 dikali 0,6. Tadi kan P-nya yang sembuh 60% ya, berarti 0,6. Berarti 10 dikali 0,6 sama dengan 6. Berarti rata-rata orang yang sembuh itu nanti akan ada 6. Nah, terus di sini ditanya simpangan baku. Rumusnya simpangan baku, rumus lagi. Simbolnya simpangan baku itu kan sigma ya. Sedangkan tadi sigma itu dia diperoleh dari varians sigma kuadrat. Jadi kalian sama aja ngitung varians dulu. Sigma kuadrat sampai ketemulah 2,4 ya. Nah, karena diminta itu simpangan baku, jadi kalian tinggal akarin aja. Tuh, nah akar 2,4 itu 1,55 gitu. Nanti ya perhitungannya ya. Gampang ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke contoh yang ketiga. Kok udah ketiga, kan kedua. Tenang, cuma ada 2 contoh kok.
Gimana 2 contoh ya. Nah, di sini dari uji petik perusahaan AC panas amat. Aduh, namanya AC aja panas amat. Diperoleh bahwa rata-rata nih produksi AC yang rusak itu sebanyak 10% nih dari setiap produksi nih. Rata-rata ada 10% AC yang rusak gitu. Nah, ini juga harus langsung kalian garis bawahi. Oh, di sini yang diketahui rusak gitu. Rusaknya 10%. Nah, jika dari total produksi itu diambil 5 sampel atau 5 AC, berarti kan akan ada 5 percobaan ya. Hitunglah probabilitas yang pertama ada 2 AC yang rusak. Jadi X-nya sama dengan 2. Di sini sama dengan, kenapa nggak kurang dari Bu? Kenapa nggak lebih dari? Lihat kalimatnya. Kemampuan literasi kalian sangat diuji ya. Jadi lihat yang diminta di sini hanya ada 2 AC yang rusak, bukan setidaknya 2 AC atau paling sedikit 2 AC, enggak, tapi langsung ada 2 AC yang rusak, berarti 2 yang rusak X sama dengan 2. Nah, di sini kalian harus lihat variabel acaknya itu. Nah, di sini kan yang diminta yang rusak, berarti kamu misalkan X atau variabel acak itu banyaknya AC yang rusak. Dari 5 AC berarti banyak AC yang rusak, berarti di sini suksesnya ketika rusak ya. Tuh. Jadi dia akan 1 ketika sukses atau di sini harusnya AC ya, bukan kalkulator ya. AC rusak. 0 ketika tidak rusak, justru ketika tidak rusak tuh gagal gitu ya. Jadi tergantung sama yang diminta. Nah, di sini N-nya 5 benar. Nah, P-nya sama dengan 0,1 karena yang rusak yang diminta. Nah, berarti Q-nya 0,9. Berarti tinggal dimasukin aja 5 kombinasi 2, P pangkat 2 dikali Q pangkat 3 ya. Ketemulah 0,073. Jadi peluang 2 AC rusak itu sebesar 0,073 gitu ya. Nah, lanjut kita ke yang B. Nah, di sini Bu tulis ulang soalnya. Yang B itu paling sedikit 2 AC. Baik. Nah, lagi-lagi kemampuan literasi kalian untuk memahami yang ditanyain tuh apa gitu. Paling sedikit. Nah, paling sedikit berarti nanti bakal ada tanda kurang atau lebih gitu ya. Paling sedikit tuh biasanya apa? Lebih dari kan. Minimal 2 AC itu bagus keadaannya. Nah, berarti di sini langsung misalkan aja dulu. Oh, berarti variabel acaknya itu banyaknya AC yang tidak rusak. Berarti sukses ketika AC-nya tidak rusak. Lagi-lagi nih AC ya. Sukses ketika AC-nya tidak rusak. Nah, sedangkan diketahui AC-nya rusak 10%, berarti tidak rusaknya 0,9. Makanya P-nya 0,9 gitu. Jadi beda dengan yang awal. Tadi kalau yang awal kamu P-nya 0,1 nih. Tuh lihat ya. P-nya 0,1 karena memang yang diminta variabel acaknya itu yang rusak. Nah, sekarang yang diminta variabel acaknya yang tidak rusak. Makanya di situ P-nya kebalikan dari yang rusak. Tadi yang rusak 10%, berarti tidak rusaknya 90% atau 0,9. Udah tuh, terus kalian lihat di sini perhitungannya. PX lebih dari sama dengan 2. Bayangin aja nih, kalian harus ngitung X minimal 2 gitu sampai 5 percobaan. Berarti kan kamu harus ngitung X sama dengan 2 ditambah X sama dengan 3 ditambah X sama dengan 4 ditambah X sama dengan 5. Aduh, ngitungnya banyak ya gitu. Nah, akan lebih simple lagi kalau coba analisis kita ya. Di sini kan peluang itu lagi-lagi nilainya kan dia cuma 1 ya maksimal. Dia bernilai 1. Nah, berarti kalau X lebih dari sama dengan 2, berarti kan percobaan kedua dan kelima gitu. Jadi misalnya nih bentar di sini ya Ibu tulis ya. Jadi kan 5 gitu. Lebih dari 2 itu kan berarti 2 ke kanan kan. 2 ke kanan. Berarti si 1 dan 0 itu enggak termasuk gitu kan. Berarti kamu tinggal hitung pengecualiannya aja. Jadi si total peluang itu 1 dikurang sama yang enggak dipakai. Nah gitu. Jadi kalian enggak usah ngitung yang 2 ke kanan. Jadi maksudnya enggak usah ngitung 2, 3, 4, 5 itu banyak banget. Mending kalian hitung kebalikannya aja. Jadi 1 dikurang yang enggak dipakai. Gitu. Makanya di sini Ibu tulisnya PX lebih dari sama dengan 2 itu 1 dikurangi ketika X-nya sama dengan 0 dan ketika X-nya sama dengan 1 gitu.
Jadi dihitunglah dia ketemu 1 dikurang 0,00046. Ketemulah 0,9994. Nah, kesimpulannya peluang minimal 2 AC-nya bagus itu 0,9994 gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian bingung ya nggak apa-apa sih, kalian kalau mau ngitung X sama dengan 2, X ditambah X sama dengan 3 sampai X sama dengan 5 ya nggak apa-apa, cuman itu ngabisin banget waktu. Kalau bisa lebih efektif ya, disitulah tujuan kita belajar matematika gitu, untuk berlogika ya. Nah, kita lanjut ke soal yang C. Harapan AC dalam keadaan baik. Harapan itu sama aja rata-rata. Makanya di sini Ibu tulis langsung nih, harapan atau rata-rata AC baik. Kalau tadi rata-rata berarti mu. Mu sama dengan P, cuma karena binomial dikali dengan banyaknya percobaan. Di mu sama dengan N dikali P. Jadi 5 dikali 0,9. Di sini P-nya yang 0,9 sama dengan 4,5 gitu. Oke, bisa dimengerti ya. Oke, kalau udah bisa dimengerti ya, sekarang akan ada tantangan buat kalian. Cari lalu susunlah sebuah masalah di sekitarmu. Jadi misalnya kamu kepikiran apa nih gitu ya. Misalnya kamu kepikiran kayaknya seru nih kita bahas tentang misalnya apa ya, probabilitas orang terkena cacar gitu. Atau apa yang orang yang pakai kacamata di sekitar kamu atau apa. Carilah topik yang menarik gitu ya di sekitar kamu yang merupakan kejadian binomial. Maksudnya ya cuma ada kemungkinan, misalnya pakai kacamata dan tidak pakai kacamata, atau terkena cacar dan tidak kena cacar, atau pengangguran dan bekerja gitu-gitu ya, terserah. Tentukan angka peluang yang sukses dan gagalnya. Jadi kamu tentukan sendiri boleh, atau kamu lihat nih di berita misalnya berdasarkan data real gitu. Misalnya kamu cari di berita gitu, apa sih misalnya data pengangguran itu berapa persen orang Jakarta misalnya, juga bagus gitu, nggak apa-apa, asalkan nanti kalau ngambil dari berita cantumkan sumbernya ya, linknya atau apa gitu. Nah, susun sedemikian rupa nih, tentukan kalimat kalian sendiri gimana, kayak soal-soal Ibu yang tadi tuh kayak gini ya, terserah gitu ya. Tentukan kalimatnya, mana sih tadi, tentukan variabel acak yang kalian minta itu, terus unsur permasalahan yang perlu nanti ada ya. Jadi kalian kan bikin soal sendiri, unsur permasalahan yang ada itu paling enggak harus ada nyari peluangnya, terus harus ada nyari rata-ratanya, harus ada nyari variansnya, dan ada nyari simpangan bakunya gitu. Kelengkapan dan tingkat kompleksitas masalah itu mempengaruhi nilai. Jadi misalnya kalian masalahnya lebih kompleks ya, nilainya lebih bagus gitu ya. Setelah itu sajikan pula penyelesaian. Jadi jangan cuma ngasih soal ya, kasih juga langkah penyelesaiannya. Nanti bisa jadi beberapa atau salah satu atau salah dua dari soal kalian bisa jadi bahan untuk soal ujian akhir gitu ya, semester. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan, semoga bermanfaat ya. Silakan dilaksanakan tantangannya. Good luck. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.